Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku sekalian, jamaah kajian Islam yang alhamdulillah di pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1443 Hijriah, atau bertepatan juga dengan tanggal 1 Januari 2022. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dikumpulkan di tempat ini, itu di aula yang alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Pak Dr. Yunus Hussein, ya, Allah yahfadzuh, yang telah menyediakan tempat ini untuk kita sama-sama bisa bermajlis dalam rangka semoga ini menjadi salah satu sarana yang menjadikan ilmu kita bertambah dan mudah-mudahan keimanan kita pun akan semakin kokoh. Baik, Bapak Ibu, yang semoga kita semua selalu diberikan rahmat dan juga keberkahan darinya. Kajian kita di pagi hari ini mengangkat tema yang berjudul jangan rusak agama. Agama itu adalah panduan hidup yang akan menjadikan kita ini bahagia di kehidupan dunia, apalagi di kehidupan akhirat. Dia juga yang akan membimbing kita nih di dalam melalui kehidupan di dunia ini, ya, tetap berada di rel atau jalan yang benar atau justru tersesat. Maka ketika agama kita rusak, maka bisa menjadikan kita termasuk minal khasirin, orang-orang yang rugi. Oleh karenanya, tema yang kita akan pelajari di pagi hari ini tentu amat sangat penting, ya. Karena memang dengan kita menjaga agama kita, maka otomatis kita juga menjaga masa depan kita, tidak hanya di kehidupan dunia, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa selamat di kehidupan akhirat. Nah, banyak hal yang menjadikan agama seseorang itu menjadi rusak, ya. Yang pertama, ketika seseorang berdalil dengan acuan banyaknya perbuatan tersebut dilakukan oleh orang, al-aktsariyah, ya. Jadi dianggap sebuah kebenaran itu dasarnya kalau banyak dikerjakan oleh orang. Ya. Ini bahaya, teman. Ya. Dan ini sesuatu hal yang berat, ya. Ketika kebanyakan orang melakukannya, berarti kalau kita berbeda, dengan kata lain anti mainstream, gitu ya. Nah, kan begitu ya. Nah, tapi tentu saat kita ingin menunjukkan konsep anti mainstream ini bukan karena ingin tampil beda semata, enggak, tapi karena ada dasarnya.
Agama kita tuh agama dalil, agama yang berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Ya, dua dasar yang kita jadikan sebagai acuan tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi katakan, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu abada in tamassaktum bihima." Aku telah tinggalkan dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya nggak akan pernah kita tersesat, kita selamat, jalan kita akan selamat. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kita akan dihadapkan pada kondisi di mana di saat kebanyakan orang justru menyelisihi Al-Quran Sunnah. Mayoritas orang itu melakukan hal yang bertentangan dengan Al-Quran Sunnah. Kita harus berani untuk berbeda. Jangan jadikan karena banyak orang udah ngerjain gitu, Ustaz. Ya kan? Banyakan mana yang dengerin musik dengan tidak mendengarkan musik. Kemana-mana kita disajikan untuk mendengarkan musik. Kita ke swalayan, ya, supermarket atau hypermarket, kira-kira diperdengarkan apa? Lantunan Syekh Sudais? Enggak, ya. Musik cuma musik. Hal yang biasa itu. Apalagi semalam tuh. Jam 00:00 ya Allah, kita udah tidur dari awal tuh, bangun juga cuma. Ya. Banyak orang melakukan hal itu. Kenapa? Dalilnya al-aktsariyah, kebanyakan orang melakukan itu biasa, Ustaz. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-119. Ini dalil pijakan kita, jangan menjadikan ya dalil atau dasar kebanyakan orang melakukannya itu menjadi sebuah standar kebenaran. Allah yang menegaskan tentang hal ini. Al-An'am surah ke-6 ayat 116, ya. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, kata Allah, yudilluka 'an sabilillah, niscaya mereka tuh akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Allah yang udah kasih tahu kepada kita tentang hal ini. Ya, iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Karena mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Ya, mereka tidak lain hanyalah mengira-ngira saja, bukan berdasarkan ilmu basirah, bukan. Tapi persangkaan. Ya. Jadi jangan kita menjadikan kebenaran itu berdasarkan banyak orang telah melakukannya. Iblis sudah menyatakan bagaimana kebanyakan orang itu berada di jalur yang salah. Al-A'raf ayat 17. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Ya. Al-A'raf ayat 17. Dan engkau, wahai Allah, tidak akan mendapati kebanyakan hamba-hambamu, anak cucu Nabi Adam, kita manusia, itu bersyukur. Jadi kebanyakan justru ya, ini penegasan. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam surah Saba. Surah Saba. Apa sih arti Saba? Ya, Saba, satu negeri Saba. Yang ada di mana Saba? Para mufassir menjelaskan di mana Saba. Di Yaman. Ya. Negeri Saba. Nah, tapi kemudian dibuat penyimpangan oleh seorang penulis di Indonesia ketika dia katakan jejak-jejak kenabian di Nusantara. Saba itu di Wonosobo. Subhanallah. Ini namanya ilmu cocokologi. Ya, seperti itu cuma.
Allah katakan dalam surah Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit sekali dari hamba itu yang pandai bersyukur. Sedikit, kebanyakan enggak bersyukur. Berarti kebanyakan kan menyimpang dari jalan Allah kan. Kebanyakan kufur, kebanyakan mengikuti jalan syaitan. Ini orang biasa. Ya, surah Saba ayat 13. Syukur kita ini kurang. Dan yang kebanyakannya adalah kufur. Contoh orang yang kufur, dia tidak menggunakan fasilitas nikmat yang Allah berikan di dalam rangka untuk taat kepada Allah. Ada dua nikmat yang Allah berikan. Ini masuk kategori nikmat terbesar. Ni'matan maghburun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia meremehkannya atau melalaikannya. Dia baru sadar itu nikmat berharga ketika dua nikmat ini hilang. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Kalau turun ke jalan nunggu jam 00.00 semalam, disia-siakan dua nikmat itu. Ya. Berapa banyak ayat atau berapa juz yang bisa kita baca? Kalau kita bandingkan dengan masa di mana kita nunggu jam 00.00. Allahu Akbar. Maaf, jadi bandul kebanyakan orang di malam semalam ya. Hitung mundur untuk hal yang sia-sia cuma. Waktu luang dibuang cuma. Padahal nanti dihisab, itu pasti dihisab oleh Allah. Kemudian kesehatan pasti berpengaruh itu. Karena dapat postingan dari seorang dokter. Saya lupa nama dokternya. Beliau katakan orang ingin hidup sehat itu di antara hal yang harus dia perhatikan adalah menjaga pola tidur. Ya, jangan tidur lebih di atas jam 11. Itu udah paling malam deh. Dan ini selaras dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrah ya an yanam ba'da maghrib. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat benci orang tidur antara maghrib dan isya. Dan kemudian beliau tidak suka atau benci ya kepada orang yang memang masih bicara setelah mengerjakan salat isya. Artinya masih melakukan aktivitas yang nggak penting sebenarnya. Hati-hati jemaah. Dan saat kita tidur tidak ada tujuan yang penting, kemudian kita tunda tidur tersebut sampai melampaui di atas jam 11, itu organ yang rusak adalah organ yang memiliki 500 fungsi dalam tubuh kita. Allahu Akbar. Jantung satu fungsi, pompa darah, kan gitu ya. Ginjal cuma 2 fungsi, absorpsi dan juga filtrasi. Nah, yang dirusak dengan sebab orang tuh kalau tidur ya nggak teratur, artinya begadang untuk hal-hal yang sia-sia. Yang dirusak adalah organ yang memiliki 500 fungsi. Wah, ini bicara praktisi kesehatan nih, seorang dokter. Itu fungsi hati juga. Ya, nah, jadi hati-hati. Banyak sekali orang yang tidak pandai bersyukur, ya, dan sedikit yang bersyukur. Ya Allah. Jadi kita pahami kebenaran tidak diukur dari mayoritas. Apalagi jika mayoritas yang kita jadikan standar itu adalah orang awam yang bicaranya atau yang dasar beramalnya bukan atas ya acuan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kecuali jika pendapat mayoritas ini ada di kalangan para sahabat. Nah ini beda. Ya. Konsep kita di dalam beragama menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih itu sebagai panduan. Tapi belum cukup hanya sampai di situ aja. Karena semua mengklaim semua Al-Quran Sunnah Ustaz, semua bawakan ayat, semua bawakan hadis. Hadisnya juga sahih Ustaz. Belum cukup jemaah. Apalagi yang perlu kita lengkapi satu poin yang juga tak kalah pentingnya. Dan ini bicara manhaj. Ini materi ini lebih kepada manhaj jemaah. Pemahamannya ikutin siapa? Dasarnya udah benar, Al-Quran, Sunnah. Cuma nggak cukup, karena semua mengklaim pasti Al-Quran, Sunnah. Nah pertanyaan berikutnya, Al-Quran, Sunnah yang kita jadikan sebagai dasar atau dalil tersebut difahami menurut pemahaman siapa?
Pemahaman orang sekarang di dalam beragama kan beragam ya. Ada yang aklaniun, menuhankan akal. Ada yang sifatnya mendahulukan syu'ur, perasaan. Ya, nanti ada dalil berikutnya. Kesalahan orang dalam beragama itu menjadikan mimpi sebagai dalil. Nah ini biasanya berawal dari perasaan. Jadi yang dijadikan standar kebenaran itu adalah perasaan. Dan itu biasanya perasaan dari sang pimpinannya atau mursyidnya dan sebagainya. Itu rusak agama kita. Nah, jadi pemahaman yang kita ambil adalah pemahaman para sahabat. Ini manhaj, metode beragama. Ya. Kenapa Ustaz pilihannya, standarnya pemahaman para sahabat? Pertanyaannya seperti itu. Karena sahabat adalah generasi yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Mereka benar cara beragamanya, keimanannya jujur, keikhlasannya tidak diragukan. Bahkan bukan cuma Rasulullah yang menjamin tentang kebenaran cara beragama mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala puji mereka. At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Ada yang udah dapat ayatnya dan kemudian dapatkan terjemahannya? Mau baca terjemahannya aja. Surah At-Taubah ayat ke 100. Ada yang udah dapat? Biar gak ngantuk ya, karena libatkan antum juga. Biasanya kalau kajian pagi ujiannya ngantuk gitu ya, Masya Allah. Tapi nggak ada waktu duha dan karena agak berat subuh. Nah, foto yang mau baca ayat 100 atau bagaimana? Ayat 100 ya. Ayat 100 terjemahannya. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah berdoa kepada mereka dan mereka pun berdoa kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Masya Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'azim. Siapa sih Muhajirin dan Ansar? Sahabat. Ya, sahabat. Makanya penting juga nanti mempelajari selain sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah para sahabat. Karena jalan hidup mereka menjadi standar kebenaran juga. Jika itu menjadi ijma'nya. Pertama ijma'. Jadi pemahaman para sahabat, dikatakan pemahaman para sahabat itu ukurannya pertama jika itu merupakan ijma' di kalangan para sahabat. Ijma' itu apa sih? Kesepakatan, konsensus. Semua sahabat tidak berbeda dalam satu persoalan agama, semua sepakat. Nah, itu standar kebenaran. Kalau kita nggak dapati ijma'nya dari kalangan para sahabat, kita lihat pendapat mayoritas sahabat. Nah, jadi boleh kita berdalil dengan mayoritas jika kita nisbatkan kepada generasi sahabat. Itu kita temui itu, Pak. Ya, kita mengambil pendapat mayoritas sahabat, kita temui itu kasus-kasusnya nanti. Begitu sebaliknya, jika orang mengambil minoritas pendapat sahabat, maka melencenglah cara beragamanya. Itu terjadi. Orang-orang yang turun ke jalan mengumbar aib sang pemimpin, membuat kegaduhan di jalan, menghalangi orang yang lewat, dan sangat mungkin banyak orang yang sebenarnya membutuhkan waktu yang cepat untuk melintas. Dia harus bertahan. Mungkin istrinya mau melahirkan, mungkin yang sakit keras, harus cepat dapat penanganan, terhambat juga. Dan berbagai macam motor lainnya. Dengan sebab aksi-aksi turun ke jalan dalam rangka menyuarakan, ya, kebanyakan adalah aib-aib pemimpin. Dalilnya apa? Dalilnya perbuatan di antaranya Husain bin Ali. Ya. Husain bin Ali. Itu cuma di saat pada akhirnya itu menjadi sebab kemudian beliau menemui ajalnya di Karbala
karena dikhianati oleh orang-orang yang berasal dari Baghdad, atau Basrah dan Kufah. Nah, seperti itu. Ya, ini dalilnya. Padahal mayoritas sahabat nasihati Husain bin Ali. Iya. Ya, menasihati Husain bin Ali. Bahkan yang paling keras itu diantaranya adalah Abdullah bin Abbas. Ya, beliau tahu persis bagaimana karakternya orang-orang Basrah atau Kufah, orang-orang Irak yang sering berkhianat. Ya, bahkan ayahmu pun dikhianati oleh mereka, dinasihati, tapi tetap bergerak. Ya. Sebagian orang-orang yang melakukan aksi-aksi seperti ini pakai dari perbuatan sahabat, tapi yang minoritas bahkan bersendirian. Seharusnya ya, kalau kita mau jadikan sahabat itu sebagai acuan di dalam beramal, kalau kita nggak dapat ijma'nya, mayoritasnya gimana? Sama sebagaimana Abdullah bin Umar bersendirian di dalam urusan toharah atau bersuci di saat nggak mendapatkan air kecuali ma'ul bahar, air laut. Bagaimana fatwanya atau hasil ijtihadnya Abdullah bin Umar? Nggak sah toharah menggunakan air laut, makanya beliau fatwakan toharahnya dengan cara tayamum. Cuma itu pendapatnya Abdullah bin Umar. Ya, tapi pendapatnya beliau ini di dalam urusan toharah, ya, saat nggak dapati air kecuali air laut, kemudian beliau berijtihad harus dengan tayamum. Ini cuma sendiri. Mayoritas sahabat berbeda. Kenapa terjadi demikian? Saat mungkin belum sampai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diketahui oleh mayoritas sahabat itu belum diketahui ternyata oleh Abdullah bin Umar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan bahwasanya air laut al-hillu at-tahuru ma'uhu wal-hillu maitatuhu. Air laut itu airnya suci mensucikan. Bahkan Nabi kasih tambahan. Nabi cuma ditanya saat itu tentang status air laut untuk bersuci. Nabi jelasin tahurun ma'uhu, ya. Dan kemudian Nabi faham biasanya akan berlanjut dengan pertanyaan berikutnya. Nabi sampaikan juga jawaban yang sebenarnya belum dipertanyakan. Wal hillu maitatuhu, bangkai-bangkai yang terdapat di laut dari hewan-hewan yang ada di laut pun halal selama belum rusak, ya, jasadnya dan belum bau yang amat sangat menyengat atau dianggap masih layak, maka bangkainya halal. Masya Allah. Ya. Dalam hal ini pendapat Abdullah bin Umar, pendapat sahabat, ya, tapi bersendirian. Nah, bisa kita jadikan dalil. Jadi kalau kita mau jadikan standar mayoritas dalam beramal, itu kaitannya dengan sahabat, karena mereka generasi terbaik. Ya, ini manhaj. Ya. Baik. Termasuk juga Abdullah bin Umar yang termasuk dianggap minoritas di saat beliau menfatwakan membolehkan untuk mencukur jenggot bagi laki-laki yang tumbuh jenggot. Kalau nggak tumbuh ya sudah. Kayak anak nggak tumbuh kecuali baluban ada. Itu ada yang seperti yang kayak anak juga ya sudah. Nggak usah takalluf. Ramuan apa Ustaz? Ya Allah. Karena anak pun pernah dapatkan. Ada yang bilang Ustaz, kemiri, diapain? Bakar sampai gosong, digerus halus, kemudian tempelin deh kalau mau tidur. Baik, berapa lama? Ya paling lama sebulan. Sebelum sebulan insya Allah tuh Ustaz. Yakin tuh, coba. Baru 2 minggu anak berhenti. Ya, kenapa? Istri marah-marah soal bantal dan maksudnya. Tapi nggak akan menunggu, ya. Karena kita perlu takalluf. Ya perlu takalluf. Nah, beliau kan punya fatwa atau hasil ijtihad boleh mencukur jenggot, tapi beliau pun memberikan syarat yang dimana syarat ini yang nggak juga dipahami oleh kebanyakan orang, jadi memahaminya sepotong-sepotong. Syaratnya apa? Dilakukan pada saat ihram haji ataupun umrah. Artinya setelah dalam kondisi mau tahallul atau berbarengan dengan tahallul boleh.
Kemudian kondisi jenggotnya dia saat digenggam itu yang ada di bawahnya tuh lebihnya, sisanya. Nah ini dipotong. Kalau kita kebalik, yang dipotong di sini. Nah ini cuma bersendirian atau menjadi minoritas pendapat dalam urusan tersebut. Sebagai ulama katakan ini pendapat yang marjuh, yang lemah. Walaupun itu dilakukan oleh sahabat, tapi sifatnya minoritas. Makanya jika kita mau berdalil dengan al-aktsariyah yang dilakukan oleh mayoritas orang, jika itu di kalangan para sahabat bisa kita jadikan sebagai standar. Tapi kalau bukan sahabat, nggak bisa. Kita harus kembali pada tadi. Coba kalau sekiranya standar kebenaran itu adalah kebanyakan orang, kebanyakan mana umat Nasrani dengan kaum muslimin, sensus secara global, ya, umat manusia di dunia itu umat Islam bukan mayoritas cuma. Kalau kita jadikan kebenaran standarnya adalah kebanyakan orang mayoritas, kita nggak usah Islam, nggak usah jadi orang Muslim. Kenapa? Bukan menjadi umat mayoritas di seluruh dunia. Kita nggak bicara konteks Indonesia itu mayoritas di dunia juga. Bagaimana saat Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada manusia di satu negeri yang namanya itu Babylon, negeri Babylon. Masya Allah. Untuk tahu Babylon? Ya, sebelah mana Jati Makmur. Babylon sekarang Irak ya, Masya Allah. Ya, satu negara nggak ada yang mau jadi pengikutnya jemaah. Allahu Akbar. Nggak ada yang mau jadi pengikutnya Nabi Ibrahim, sampai-sampai endingnya Nabi Ibrahim dibakar kan. Satu negara penguasanya termasuk abahnya beliau Hazar jadi penentang dakwahnya. Kalau kita jadikan mayoritas itu sebagai standar kebenaran di dalam beragama, Nabi Ibrahim salah. Bahkan Nabi katakan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan ada juga nabi yang dia berdakwah sepanjang hidupnya tidak ada satupun pengikutnya. Nabi saya itu yang umurnya panjang, masa dakwahnya 1000 kurang 50 tahun. Nuh ada sekarang. Ya, pengikutnya cuma 80, dakwahnya 950 tahun, jemaah. Allah musta'an. Kalau kita coba hitung-hitung, berarti untuk dapat satu pengikut beliau menghabiskan waktu 12 tahun baru dapat satu pengikut. Dan ya Ustaz, ya Allah, kayaknya anak mau pisah ya Ustaz. Mau pisah sama siapa? Sama istri ya Ustaz. Kenapa? Anak dakwahi, anak ajak kepada jalan yang benar untuk mengenal sunnah dan sebagainya. Enggak mau Ustaz. Udah berapa lama? 3 bulan Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Gimana sih? Subhanallah. Lah kenalnya aja emang belum kenal sunnah. Kan waktu kenal saling suka kan sama-sama belum hijrah. Cuma boleh jadi Allah takdirkan salah satunya lebih dulu hijrah. Ya harus sabar. Harus sabar cuma. Ya, Masya Allah, lihat. Makanya pentingnya belajar sirah Nabi, sirah para Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad SAW. Ya karena itu kita bisa mengerti nilai-nilai pelajaran kehidupan. Bagaimana sabarnya mereka di dalam berdakwah 950 tahun. Itu kalau nggak diberikan bekal sabar oleh Allah, ya Allah, ya bahkan anak beliau pun menjadi salah satu penentang dakwahnya. Ashabul Kahfi yang Allah abadikan dalam surah Al-Kahfi ayat 13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepada dirimu ya Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya tentang 7 orang pemuda yang beriman di satu negeri yang mayoritas kafir, tidak mau beriman kepada Allah. Ya, dan kami tambahkan hidayah kepada mereka. Allah selamatkan mereka dengan cara, ya, mereka menyelamatkan diri masuk ke gua, ya, dan dibuat tidur selama 309 tahun. Allahu Akbar. 7 orang. Yang ke-8-nya anjing, kalbu.
cuma 7 orang pemuda nih yang beriman. Masih kita menganggap kebenaran itu dari mayoritas? Tapi jangan tuh nanya, ya Ustaz itu anjingnya anjing apa tuh Ustaz? Menarik juga Ustaz. Berarti dia ditemani oleh anjing nih. Wah, anjing pudel kah? Helder kah? Atau anjing yang lucu? Ya memang Masya Allah jadi kayak lucu. Ya, yang katanya anjing Chihuahua. Ya, anjing kecil yang jalannya cepet ya. Nah, itu tidak ada urusan dengan kita kaum muslimin. Kenapa? Ini sangat mungkin para ulama jelaskan kenapa anjing ikut serta bersama mereka, karena syariatnya beda, konsepnya sama, konsep tauhidnya sama, tapi bicara syariat berbeda. Di kita kan anjing sesuatu hal yang diharamkan untuk kita pelihara, kecuali untuk berbagai kondisi. Jaga kebun boleh, antum punya kebun lebar nih, begitu di situ ditanami pohon yang mahal-mahal itu buahnya, durian montong misalnya. Ini kan inceran ya, Masya Allah. Untuk pengen jaga itu biar aman, taruh anjing di situ boleh, tapi jangan ngegampangin untuk mengkiaskan. Oh berarti kalau kebun boleh, rumah juga boleh? Ustaz, tidak boleh. Karena rumah yang terdapat anjing di dalamnya itu menjadi faktor penghalang tidak masuknya malaikat rahmat. Inilah penting memahami dalil secara menyeluruh jemaah. Ya, nah jadi kalau standar kita kebanyakan orang banyak menyesatkan kita dari jalan Allah. Karena dari pacaran dengan tidak pacaran. Wah, Ustaz. Kalau pacaran ya, anak tak mau seperti membeli kucing dalam karung Ustaz, makanya pacaran dulu. Padahal Islam kan punya solusi ya. Islam punya solusi ya dalam rangka untuk mencari jodoh, penjajakan. Ada apa istilahnya? Nazar, ta'aruf, itu adabnya luar biasa, indah banget jangan. Apalagi kita yang Allah titipkan anak perempuan. Benar-benar kalau kita pakai syariat Islam, anak-anak perempuan kita tuh benar-benar sesuatu yang berharga, terjaga ya. Tidaklah ada seorang laki-laki yang berhasrat atau menginginkan menjadikan anak kita sebagai pasangan hidupnya, melainkan dia harus melalui tahapan cara yang sangat santun. Dia datang ke rumah kita dampingin tuh, membuka peluang perzinahannya. Anak kita pakai cadar, misalnya perempuan kita ini pakai cadar, suruh buka, karena boleh, wajah itu boleh dilihat. Ya, Neng, abang boleh melihat wajah Neng itu boleh buka. Kan nazar, disebut nazar apa? Makna nazar melihat, nazar melihat. Ya, oh belum halal bang, enggak, kalau wajah boleh. Ya, karena dengan melihat ini akan menimbulkan kesan. Bergetar tidaknya itu kan dari melihat ya. Makanya kita diperintahkan untuk ghaddul basar, kecuali untuk hal-hal yang memang ada hajat. Antum lihat, ya, antum sampaikan ke orang tua yang saya datang untuk ya memperkenalkan diri dan ada keinginan. Semoga jika ini merupakan jodoh saya, semoga dipermudah. Saya ingin mengenal lebih dalam tentang putri bapak. Ini bagus banget jemaah. Subhanallah. Ngobrol, gak apa-apa ngobrol. Sampai pada satu titik begitu dan menyampaikan keinginannya, saya tertarik dengan anak bapak. Kemudian nanti si bapak punya hak bicara. Ya, begitu diskusi ternyata memang nggak klop, bapaknya nyampaikan, mohon maaf, anak saya masih mau sekolah. Atau biasanya bahasanya itu, mohon maaf, anak saya seperti masih terlalu kecil. Ini maksudnya apa? Kecil. Ditolak. Pulang segera gitu. Pulang. Ini enggak, jangan pakai mental bonek. Selama janur kuning belum kumpul pakai janur segala. Maju terus saja. Adabnya luar biasa juga. Tapi bayangkan mana jalan yang dipilih, pacaran jemaah. Makanya kita lihat perzinahan di mana-mana, ya Allah. Sedih kita. Dan itu menjadi sebuah fenomena mayoritas yang dilakukan oleh muda-mudi.
Bagaimana yang menutup aurat dengan cara yang syar'i, dengan yang membuka aurat? Ya, nah, jadi jangan berdalil dengan al-aktsariyah, ya, kebanyakan orang. Terlebih jika itu terjadi pada kalangan awam. Berbeda kasus jika kita menjadikan dari mayoritas itu untuk kalangan para sahabat. Itulah memang standar kita. Nah, yang kedua, sesuatu yang bisa merusak agama kita itu biasanya muncul karena mengambil mimpi sebagai dalil, menjadikan mimpi sebagai dalil. Ya, ini rusak agama kita. Ya Allah, banyaknya aliran sesat ini berawal dari mimpi. Ya, penyelisihan terhadap keputusan pemerintah yang memang sudah jelas-jelas mengikuti tuntunan syariat di dalam perkara memutuskan Idul Fitr, Idul Adha atau Ramadan misalnya. Pemerintah kita lewat Kementerian Agama itu sudah sesuai sunnah, ya kan? Konsepnya apa? Ru'yatul hilal. Dimentahkan dengan sebab apa? Satu kelompok yang mengatasnamakan bagian dari kaum muslimin, ya, dia menyelisih pemerintah yang udah komitmen dengan syariat dalam urusan tersebut atas dasar mimpi sang pemimpin. Sidang isbat belum, 2 hari sebelumnya mereka berpuasa. Subhanallah, ini terjadi. Kenapa? Mimpi mursyidnya, mimpi pemimpinnya udah dapat, diperlihatkan hilal udah muncul. Ya Allah. Padahal mimpi para ulama jelaskan ada 3 tentang kategori mimpi. Yang pertama, ini sehingga kita nih punya parameter bagaimana ya secara tepat memperlakukan mimpi. Karena mimpi itu ada 3 jenis. Ya. Yang pertama, yang disebut dengan hadithun nafs. Mimpi itu adalah bisikan jiwa yang dia muncul biasanya berawal dari pembicaraan yang intensif antara diri kita dengan orang lain, dengan siapapun. Kita bicara, ngomongin dulu perkara itu. Tidur ke bawah mimpi. Sekarang gitu. Ngobrolin tentang poligami misalnya. Ke bawah mimpi nanti. Ada yang seperti itu? Ada. Ya, ada yang seperti itu. Yang kedua, takhfifus syaitan. Itu bentuk upaya syaitan untuk menakut-nakuti kita, ya. Muncul di dalam mimpi. Makanya lihat metode Nabi SAW untuk menjaga diri kita dari godaan syaitan di saat kita tidur, ketika kita mimpi. Dan mimpinya itu adalah sesuatu hal yang buruk. Apa bentuknya Ustaz? Di antaranya mimpi dikejar binatang buas, itu mimpi buruk. Dia suul manam. Mimpi jatuh dari tempat yang tinggi. Pernah gak mimpi itu? Pernah ya? Bukan kadang-kala berlanjut jatuh juga kita dari kasur. Masya Allah. Ya. Nah, itu bentuk-bentuk mimpi yang buruk. Nabi ajarkan saat mendapatkan mimpi yang buruk, dan ini merupakan intervensi syaitan, ya, di saat kita tidur, maka diperintahkan kita untuk fasta'idz billah, meminta perlindungan kepada Allah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan kemudian meludah tipis ke arah kiri, tipis aja Pak, gitu ya. Kadang-kadang juga suka macam-macam ya. Kebetulan yang di kiri istrinya lagi berantem lagi ya. Masya Allah, ludahnya nggak tipis. Nah, ini nggak benar ya. Nah, ini metodenya dari luar biasa ya. Jadi ada mimpi yang memang itu intervensi syaitan untuk menakut-nakuti kita. Maka bagaimana mungkin kondisi yang seperti ini kemudian dijadikan sebagai standar kebenaran? Munculnya fenomena nabi palsu di negara yang kita cintai, di negeri yang kita cintai, itu umumnya karena didasari mimpi. Negara mana yang paling banyak nabi palsunya? Indonesia, ya Pak. Indonesia paling banyak.
Ya, walaupun Nabi sebutkan angka 30, di Indonesia ini lebih, kalau di data tuh ya, itu lebih dari 30. Cuma kenapa Nabi sebutkan angka 30 itu yang punya pengaruh besar, pengikutnya sangat banyak, seperti Musailamah al-Kadzdzab dan seterusnya. Nah, kalau yang kecil-kecil nih, ya ini banyak di Indonesia nih. Yang edisi perempuan muncul di Indonesia. Siapa Bu? Lia Eden Bu, ya. Hati-hati itu, Lia Eden. Ya, yang ketika pernah akhirnya dia harus menjalani masa hukuman di penjara. Keluar dari penjara buat sensasi lagi. Kita doain mudah-mudahan taubat, buat sensasi lagi. Dia bilang mau izin kepada Pak Jokowi jemput Jibril di atas Monas. Lah, ini itu lewat mimpi itu. Lewat mimpi. Dia lewat mimpi. Ya Allah. Belum yang edisi aki-aki ada juga di Mampang tuh, Musaddek, ingat ya dulu? Musaddek. Subhanallah. Ya. Perempuan termasuk yang paling banyak. Yang bikin kerajaan ubur-ubur perempuan lagi tuh. Subhanallah. Ini berawal dari mimpi gimana? Rusak agama kita gimana? Nah, mimpi jenis ketiga ini busyra minallah, kabar gembira yang Allah berikan. Dan ini dialami oleh para nabi dan rasul atau sebagian orang-orang saleh. Bisa. Tapi tetap mimpi itu butuh penafsiran, jemaah. Nggak bisa plek kita pahami, kita yakini kebenarannya. Ya, butuh penafsiran. Ya, sebagaimana mimpinya Rasul SAW saat melihat Umar ibn Al-Khattab itu memakai pakaian yang sampai nyengser ke bawah. Berarti pakaiannya isbal. Maksudnya pakaian yang sampai ya nyengser ke tanah itu apa? Yaitu doa dan ilmu, menunjukkan ilmunya Umar yang sangat dalam. Itu yang butuh penafsiran. Ya. Jadi nggak bisa ditafsirkan atau difahami secara plok gitu aja, enggak. Tapi butuh penafsiran. Sebagaimana juga mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi saat beliau bermimpi ya tentang sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un 'ijaz wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ketika 7 ekor sapi betina yang gemuk itu dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus. Ini kan butuh penafsiran. Nanti akan mengalami masa-masa paceklik. Ya, makanya kemudian beliau saat diangkat menjadi pejabat yang mengurusi masalah pangan, beliau membuat konsep ketahanan pangan. Dia di stok dulu. Ya kalau kita bulog istilahnya dia, masya Allah, untuk menghadapi masa 7 tahun yang dimana nanti banyak manusia kekurangan bahan makanan. Itu butuh penafsiran gimana? Ya, jadi nggak bisa berdalil atas dasar mimpi. Munculnya amalan-amalan baru dalam agama, zikir-zikir yang nggak disyariatkan itu berawal dari mana? Mimpi. Seakan-akan syariat yang Rasul telah sampaikan itu belum lengkap. Oh iya. Ya? Atau mungkin Rasul lupa kali gitu ya. Padahal kan maksudnya sifat isma atau kemaksuman yang ada pada Nabi dan Rasul itu yang paling mutlak difahami, yaitu berkaitan dengan kemaksuman mereka di dalam menyampaikan syariat yang Allah amanahkan kepada mereka. Nggak mungkin salah, nggak mungkin lupa, nggak mungkin ada yang disembunyikan. Makanya sampai ayat yang berisikan teguran terhadap diri beliau sampaikan. Abasa wa tawalla. Ya, Rasul berbuka masam saat kedatangan seorang yang buta di saat beliau sedang berdakwah kepada para pembesar Quraisy. Ya, itu kan teguran Allah kepada dirinya. Tapi karena sifat kemaksumannya nggak disembunyikan, sampaikan. Beliau juga pernah menghalalkan sesuatu yang Allah, beliau pernah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Apa itu? Ya, dalam surah At-Tahrim,
Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang sebenarnya Allah telah haramkan kepada dirimu? Asbabun nuzulnya memang Rasul mengharamkan apa sih? Madu. Bu, madu bu. Madu beneran bu. Ibu-ibu rambut aja Ustaz. Tapi madu beneran ya. Nah, madu minuman. Oh minuman. Iya bu, ya Allah. Gimana tuh Ustaz asbabun nuzulnya? Kisahnya menarik bu, Bapak Ibu. Jadi istri Nabi itu ada berapa? Ada ibu-ibu deh, ibu-ibu pasti yang mau jawab ya. Oh bapak berapa? 9. Ada pendapat yang lebih kuat 11. Ya, 11 istri Nabi. Tapi ini khusus buat Nabi. Kalau selain Nabi 4 ya. 4. Tapi syaratnya berat ya. Berat. Ya. Bahkan nanti kalau orang nanti kita semua nanti dikumpulkan di mahsyar, kita melihat ada sosok manusia yang bahunya miring sebelah, atau dibahasakan nih, ya jalannya miring kayak kepiting gitu. Itu sengkling orang bilang. Itu gambaran siapa tuh? Karena semua di mahsyar nanti ditampakkan sesuai amal perbuatannya. Kita kenal si fulan, kok sengkling begini gitu. Itu siapa tuh bu? Kaum kita nih, bapak-bapak, kaum laki-laki yang punya istri lebih dari satu, tapi dia tidak bersikap adil. Ibu-ibu kayaknya senang banget ya hadis ini nih. Wah, ya begitu suaminya mulai buka wacana mau nikah lagi, bang siap sengkleh bang gitu. Nah, Masya Allah. Kita tadi asbabun nuzul ini gimana tuh Ustaz? Rasul mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan di saat. Jadi istri Nabi itu ada beberapa kubu. Ibunda Aisyah, ya istri Nabi yang paling cerdas. Itu kubunya diantaranya adalah Ibunda Hafsah. Ya wajar beliau bersahabat karena ayah beliau juga bersahabat. Abu Bakar, Umar bersahabat. Ya, Aisyah putrinya Abu Bakar, Hafsah putrinya Umar. Maka keduanya pun bersahabat. Ibunda Aisyah pernah mengatakan kepada Ibunda Hafsah, nanti siapa aja yang lebih dulu didatangi Nabi. Ibunda Aisyah tahu persis nih jadwalnya Rasulullah baru ya bermalam di rumahnya Ibunda Zainab. Ini saingan lah gitu ya. Ini kubu berbeda dengan Zainab. Ya, Zainab biasa memang menghidangkan madu untuk Nabi SAW karena Nabi itu suka dengan madu. Ya, nanti pokoknya sampein siapa aja yang lebih dulu di antara kita nih kedatangan Nabi SAW. Ya, dan kita tahu Nabi baru dari rumah Zainab dan biasanya itu baru dihidangkan minuman madu. Sampaikan bahwasanya ya Rasulullah, aku mencium aroma maghafir. Maghafir ini makanan yang rasanya enak tapi baunya nggak enak. Di Indonesia nggak ketemu maghafir. Di Indonesia apa yang model ini? Jengkol, mau pete dan sebagainya. Ini dia. Maghafir. Ya. Apa kata Ibunda Aisyah? Kita sampaikan seperti itu. Kenapa kok Ibunda Aisyah punya strategi kayak gini? Beliau tahu persis Rasulullah itu akan merasa gusar ketika ya dikomentari aroma tubuhnya atau bau mulutnya itu nggak sedap. Karena Rasulullah itu orang yang paling wangi, jemaah. Kalau kita belajar tentang sifat Nabi SAW dari sisi khalqiyah atau khuluqiyah, Nabi itu kalau minyak wangi seperti ulama katakan, ya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki karena tubuhnya wangi. Makanya kan Nabi SAW, ya idza dakhala al-bait fa bada'a bis-siwak. Nabi itu kalau mau masuk ke rumahnya itu diawali dengan siwak dulu, gosok gigi dulu. Kenapa? Beliau ingin ketemu, saat bertemu dengan istri atau anaknya, itu dia ingin ketemu keluarganya itu dalam keadaan penampilan yang terbaik, aroma tubuh, aroma bau mulut yang enak. Makanya nasihat juga buat kita nih.
Kita kan biasanya di umumnya yang suka menggugat masalah penampilan laki-laki kepada istrinya, kan gitu ya? Ya Allah mah, giliran kondangan all out habis-habisan, giliran nyambut anak suami daster legend lagi, daster warisan emaknya dipakai lagi. Biasanya kita tuh yang suka lihat penampilan istri. Sebenarnya masalah penampilan prima kepada pasangan hidup itu juga dituntut kepada kita laki-laki. Karena Nabi membuktikan, Nabi kalau mau masuk rumah tuh siwakan dulu. Jangan sampai nanti saat ngobrol sama istrinya, ya, itu bau mulutnya gak enak. Makanya Ibunda Aisyah tahu celah ini, ya. Makanya begitu datang ternyata datang lebih dulu ke rumahnya Hafsah. Dan Hafsah ikuti petunjuk dari Ibunda Aisyah. Ya Rasulullah, aku mencium aroma maghafir dari mulutmu. Masya Allah. Rasul merasa musang nih. Akhirnya beliau katakan, aku nggak makan maghafir. Ya, aku baru minum madu di rumah Zainab, tapi aku mencium aroma maghafir. Maka sejak saat itu karena beliau merasa, jadi aroma madunya nggak enak nih. Beliau nggak mau lagi minum madu. Kemudian Allah tegur. Ini ada nasihat buat kita. Tujuan Rasul bagus kan? Beliau nggak ingin minum madu lagi, ya, ingin menyenangkan hati sebagian istrinya. Sama, ibu-ibu ingin menyenangkan hati suami. Lihat dulu, sesuatu yang membuat suami senang ini melanggar hukum Allah kan? Suami senang kalau anak tampil seksi, Ustaz. Kalau di rumah hanya suami yang melihat, fardhu. Tapi kalau di luar rumah jangan ikuti keinginan suami tersebut. Kenapa? Melanggar aturan Allah. Di mana seorang wanita yang sudah akil balik maka diwajibkan untuk menutupi auratnya. Itu ya, Masya Allah. Jadi kita kembali nggak bisa kita berdalil atas dasar mimpi rusak agama kita. Bahkan seorang yang termasuk jago dalam menafsirkan mimpi, Abu Bakar. Ini sahabat yang jago dalam menafsirkan mimpi. Ya, satu hari adalah orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ada Abu Bakar. Dia menceritakan tentang mimpinya dan kemudian Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah SAW, izinkan aku untuk menafsirkan mimpinya ya Rasul. Rasul izinkan, ditafsirkan oleh Abu Bakar, mimpimu begini, maknanya seperti itu. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, bagaimana ya Rasulullah tentang penafsiran diriku? Dia berkaitan mimpinya, asabtu am akhtatu ya Rasulullah. Penafsiranku tentang mimpi orang itu benar atau salah ya Rasul? Apa kata Rasulullah SAW? Qala asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan. Sebagian penafsiran benar, sebagian salah. Ini penafsiran siapa? Abu Bakar. Golongan orang paling keren di dalam agama kita, orang paling top itu pertama Rasul, yang kedua Nabi, yang ketiga para wali. Di dalam urusan wali banyak orang jatuh berkesyirikan kan? Ya, salah di dalam menjadikan standar kewalian yang ada pada diri seorang. Ya, orang kalau udah dianggap wali, mimpinya itu udah ngalahin Al-Quran hadis. Sampai ada orang dianggap nih oleh pengikutnya ini sebagai wali, itu dia bisa ngatur tentang urusan surga. Ini siapa orang? Rasulullah dan para sahabat yang dijamin masuk surga masih resah tuh. Bagaimana nasibnya di kehidupan akhirat? Doa Nabi setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, terakhir wa amalan mutaqabbala. Pada poin terakhir, aku mohon kepadamu ya Allah amalan yang diterima. Padahal beliau dijamin masuk surga. Udah pasti ya amalnya diterima. Masih resah. Orang zaman sekarang yang katanya dianggap wali, kunci surga udah di tangannya, sehingga dia mengatakan yang ngaji sama anak anda, murid-murid saya, tenang ya, saya tidak akan masuk surga kecuali saya persilakan kalian lebih dulu memasukinya. Subhanallah, dahsyatnya. Andai pun benar gitu ya, ternyata begitu muridnya masuk pas bilang dia ditutup gitu. Bilang banget ternyata terjadi. Itu dasar-dasar dia di dalam mengucapkan hal seperti itu adalah mimpi.
Ini wali, seutama-utamanya wali Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau kan derajatnya di bawah para nabi, berarti golongan para wali. Nabi masih mengatakan asabta wa akhtabta, sebagian benar, sebagian salah. Masya Allah. Baik, yang ketiga, rusaknya agama seseorang itu ketika menjadikan kebiasaan nenek moyang ataupun tradisi itu sebagai standar kebenaran. Al-Maidah 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wala yahtadun. Al-Maidah ayat 104. Ada yang boleh ketemu? Silakan baca terjemahannya. Al-Maidah itu surah kelima. Jadi antum siapkan mushaf di HP itu. Dikasih mushaf. Al-Maidah ayat 104. Ada yang mau baca terjemahannya? Fadhal, udah dapat. Langsung aja. Ibu-ibu kalau mau boleh ya? Boleh. Ibu-ibu yang lebih dulu dapat fadhal. Nah, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Al-Quran dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapat dari nenek moyang kami. Mereka tanya, Masya Allah. Ya, apakah mereka akan mengikuti juga nenek mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. iya tuh. Jelas banget tuh. Allah tegaskan dalam Al-Maidah ayat 104 dan di ayat yang lain juga senada atau semakna. Ya, kalau diajak, diseru mereka ke jalan Allah dan Rasulnya, maka bantahan mereka adalah enggak. Kami cuma mau mengikuti apa yang sudah kami dapati dari nenek moyang kami, dari dulu dia begini. Ya Allah. Walaupun kita sampaikan ayatnya, hadisnya, kalau udah dibenturkan dengan nenek moyang, selesai. Alih berat. Antum kalau udah dihadapkan begitu, jangan lanjut. Beralihlah dengan mendoakan dia. Ya Allah, Allahumma hdi ila Islam atau ila haq atau ila sunnah. Ya Allah, berikan dia hidayah, ya, ke atas kebenaran, di atas kebenaran, di atas sunnah dan sebagainya. Udah. Kenapa? Kalau udah urusan nenek moyang, selesai. Tidak ada lagi itu pintu, ya, untuk membuka diri. Ya, dalil dianggap udah sepele. Itu cuma rusak cuma. Ya, tradisi-tradisi yang dianggap membawa keberkahan itu kan nenek moyang. Kotoran Kiai Selamat dianggap bawa berkah, makanya ketika maaf dia buang hajat diperebutkan tuh. Ini Kiai Selamat siapa? Abu Bule yang diarak di waktu-waktu tertentu. Belum lama ada safar ke Jogja ya. Nah, dan saat itu anak-anak pengen tahu tentang budaya Indonesia. Karena mampir di salah satu museum benda-benda keraton. Kita ikuti dia. Di antaranya apa sih? Kereta itu, kereta kencana yang ditarik kuda. Tapi sampai pada satu titik terakhir dalam keliling-keliling mereka di tempat tersebut, saat kita keliling-keliling tempat tersebut, anak putuskan selesai. Walaupun guide-nya lagi ngejelasin, anak bilang selesai, pulang. Kenapa? Kesyirikannya kental. Jadi kereta terakhir yang dianggap keramat ini 2 tahun sejak pandemi nggak dimandikan, jadi belum mandi nih kereta ini. Setiap tahun dimandiin dan airnya diperebutkan. Kenapa? Bawa berkah. Subhanallah. Dan anak begitu masuk ke orang tersebut memang banyak sekali sesaji-sesaji di situ. Kenapa Bi? Kok kita keluar? Karena belum selesai ini. Tahu nggak? Jika Allah timpakan nanti ada bencana, itu biasanya tempat-tempat seperti ini yang dulu. Maka kita segera keluar. Oh ya ini gitu ya. Nah setelah itu pulang. Masya Allah, akhirnya itu terjadi. Karena kebiasaan nenek moyang, jangan. Ya, bahkan ada yang lebih dalam
dahsyat, lebih sesat lagi. Ya, kotoran imam-imam mereka itu disucikan. Itu keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah. Ya walaupun derajat manusia di atas para binatang gitu ya, tapi kalau udah bicara kotoran, ya nggak bisa secara otomatis juga kotoran manusia lebih baik, enggak kan? Ya seperti itu. Ya, bahkan ternyata ada kan Allah jadikan sesuatu yang bagian dari binatang itu lebih baik dibandingkan yang kita miliki dari manusia. Walet, coba, ilernya walet, bagaimana? Sarangnya walet kan dari liurnya walet, ya, masya Allah. Sekilo di atas 10 juta. Coba kita manusia. Ada kopi luwak. Kopi luwak, bener Pak. Bener tuh Pak Ibu sampaikan. Kopi yang masya Allah diakui oleh dunia ini. Ya. Kalau udah. Nah ini terjadi. Dimakan sendiri. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang status halal tidaknya kopi luwak. Tapi sebagian ulama menjelaskan, ya paling tidak dilakukan proses dulu, ya jadi nggak langsung diolah, sehingga hilanglah zat-zat kotoran dari kopi tersebut. Sebagaimana hewan-hewan jalalah, hewan-hewan yang mengkonsumsi kotoran untuk makanannya. Seperti apa? Ikan apa tuh yang makan? Apa sih itu bang? Masya Allah. Bangkai ayam dilempar, ya bahkan ada juga orang yang lele dimasukin ke spiteng. Maka disterilkan dulu tuh. Para ulama fikih mengkajinya paling tidak 3 atau 1 pekan sehingga asar sisa-sisa aroma dari kotoran tersebut hilang. Kemudian dikiaskan untuk menghukumi masalah kopi luwak itu. Jika sudah menjalani proses seperti ini, sudah ulama mengatakan boleh, karena sifat kotorannya itu sudah hilang. Walaupun memang dia mengendap di dalam perut si luwak gitu ya, dan kemudian keluar berbarengan dengan kotorannya. Terjadi khilaf di dalam para ulama. Ya, nah, masya Allah. Jadi jangan berdalil atas dasar yang biasa dilakukan oleh nenek moyang. Hati-hati, itu menjadi sumber rusaknya agama kita. Ya, baik. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keempat ya, berdalil dengan keberhasilan secara mutlak. Ini jemaah, ya, dakwah dengan menggunakan metode-metode yang sebenarnya terdapat pelanggaran dari sisi hukum syariat. Ya, dakwah dengan musik. Ya, ini terjadi ya. Makanya ada istilah nada dan dakwah. Ini semua. Yuk kita simak hadis Bukhari. Ini hadis Bukhari. Kita tahu bagaimana standar kesahihan hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Nabi sedang menyebutkan 4 perkara yang sebenarnya haram, namun kemudian nanti Nabi katakan akan datang dari umatku satu kaum yang menghalalkan 4 perkara yang sebenarnya adalah haram. Umatnya Nabi SAW nanti dan tiba saatnya seperti yang sekarang kita hadapi, menghalalkan al-hirra, zina dihalalkan. Terjadi ya? Terjadi. Sampai untuk meraih gelar doktor, disertasinya menghalalkan zina. Ini dosanya massal. Yang bikin disertasi, ya, dia harus menanggung bagaimana nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Yang meng-ACC disertasinya kemudian disahkan dia menjadi doktor, ikut bertanggung jawab di hadapan Allah. Terjadi di Indonesia. Meraih gelar doktor dengan disertasi, temanya di antaranya menghalalkan zina atas dasar suka sama suka. Kemudian menghalalkan sutra bagi laki-laki. Sutra ini terlarang bagi kita laki-laki. Kalau ibu-ibu, insya Allah. Makanya bu, banyak bu syariat yang sebenarnya ya berpihak kepada ibu. Ya kalau bicara poligami, enggak berpihak sama anak istri. Tapi banyak juga, insya Allah.
Di antaranya Allah muliakan derajat ibu ini 3 kali di atas kita bapak-bapak. Bagaimana pengagungan bakti seorang anak 3 kali bahkan 4 kali kepada ibu, baru kemudian kepada ayah. Ya alhamdulillah ya, kayaknya kaum bapak gak ada yang komplain dengan urusan ya. Baik, Masya Allah. Dan termasuk sutra, ibu bebas pakai sutra. Mau jilbabnya sutra, mau sarung tangannya sutra, sarung tangannya kosaknya sutra. Tapi laki-laki nggak boleh. Kecuali yang memang punya maradul hikah, penyakit gatal, yang memang dia nggak bisa pakai pakaian kecuali dengan pakaian yang terbuat dari sutra. Kalau dia pakai pakaian yang selain sutra, juga bukan terus. Dokter bilang ini solusinya bajunya, celananya itu dari sutra, maka boleh seperti itu. Ini masuk bab darurat. Nah, kemudian ada orang yang menghalalkan khamar, ya, dengan beragam macam kemasan itu, minuman surga, menghilang stres dan sebagainya. Oh, Masya Allah. Dan yang terakhir, umat Nabi Muhammad nanti sebagian akan menghalalkan ma'azif, alat musik. Nabi sebutkan 4 hal ini satu paket. Tapi pemahaman kita aneh. Begitu ada orang menghalalkan zina yang jelas-jelas haram, marah gak kita? Marah. Menghalalkan khamar yang pengaruhnya itu, yang kerusakan yang ditimbulkan akibat khamar, generasi muda menjadi hancur, masa depan bangsa pun menjadi suram dengan sebab khamar kan? Dengan beragam variannya, yang disuntik, yang bentuk pil, kemudian yang bentuk asap, termasuk khamar kan? Masuk khamar. Orang marah tuh kalau ada yang menghalalkan hal-hal seperti itu, iya kan? Tapi begitu ada orang menghalalkan alat musik, oh iya, nggak apa-apa Ustaz, Anda juga masih suka soalnya tuh. Padahal Rasul sebutkan satu paket, ya. Emang secara mutlak Ustaz nggak boleh musik itu? Tidak. Ada alat musik yang memang diperbolehkan untuk orang Islam itu. Alat musiknya apa? Daf, ya, ya, yaitu bahasa kita ini rebana gitu ya, rebana. Tapi itu pun digunakan tidak setiap saat, rebanaan mulu gitu ya, ngajinya enggak, la ilaha illallah, gitu ya, ngajinya dikit tapi rebanaan lama, tantunan. Ini terjadi. Diperkenankan pada 2 kondisi. Yang pertama dalam keadaan atau pada saat kondisi yang Id, hari raya, bikin ramai kan kita lagi bahagia tuh, ya. Yang kedua di momen walimah, kita menikahkan anak kita, atau mungkin di antara kita yang mau bikin walimah untuk dirinya sendiri, biar gak sepi. Ustaz, boleh gak Ustaz? Boleh, silakan. Ya biar ramai, tabuh tuh rebana. Tapi ini juga jadi masalah lagi, problem lagi di kita nih. Karena kita memahaminya sepotong-sepotong. Yang nabuh tuh rebana di zaman Nabi siapa? Anak-anak. Kita siapa? Emak-emak yang menor sambil lenggak tembok. Itu masalah ini kan? Masalah ini. Ya. Nah, baik. Jadi dakwah dengan sesuatu yang diharamkan. Mungkin saja berhasil, ada yang ikut tuh, tapi nggak bisa dijadikan sebagai standar kebenaran, jemaah. Keberhasilan belum tentu itu benar jika cara yang digunakan itu tidak benar. Ya, hati-hati jemaah. Makanya dakwah itu butuh ilmu tuh begitu jemaah. Bagaimana metode Nabi, cara yang digunakan bertentangan dengan rambu-rambu syariat. Ya. Ada orang dakwah isinya adalah kontennya dusta, mau cerita-cerita yang nggak jelas, periwayatan yang qila wa qala. Ya hadis-hadis yang disampaikan bukan hadis yang sahih, yang nggak benar. Ya, baik. Sekalipun mungkin ada yang mau menjadi pengikutnya, ada yang kemudian mendapatkan hidayah, tapi itu nggak bisa dijadikan standar kebenaran. Ya. Kemudian yang berikutnya, berargumentasi atau berdalil dengan kesalahan ulama.
Ulama memang pewaris para nabi, tapi mereka manusia biasa yang bisa saja salah. Makanya ada dalam tinjauan ilmu usul fiqh, ya, itu yang disebut dengan zallat al-ulama, ketergelinciran ulama di dalam berfatwa. Tapi buat para ulama yang berfatwa kemudian hasilnya salah, mereka dapat pahala. Idza hakama al-hakim, jika seorang hakim atau seorang ulama dia berfatwa, berijtihad dan hasil ijtihadnya keliru, tapi dia sudah mengerahkan berbagai macam kemampuan keilmuan yang Allah berikan, nggak sembarangan, hasilnya salah, falahu ajr, baginya tetap dapat 1 pahala. Jika benar 2 pahala. Nah kita saat ada ulama lain yang memberitahu, oh fatwa ulama ini nih keliru, nggak sesuai dengan dalil, kita jangan ikuti kesalahannya. Dan ini tidak sama sekali kita menistakan atau merendahkan keutamaan ulama tersebut, enggak. Karena memang ulama bukan nabi yang sangat mungkin mereka keliru atau salah di dalam berfatwa. Makanya Imam Syafi'i, ya, beliau ada 2 versi hasil ijtihadnya atau hasil fatwanya. Ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Ada fatwa-fatwa yang beliau sampaikan saat masih di Mesir, ada yang kemudian di Baghdad atau sebaliknya. Berbeda tuh, beliau berubah ijtihad atau fatwanya, masya Allah. Karena sangat mungkin ada yang keliru, jemaah. Ya, kita bermadhab monggo. Kalau antum tanya, Ustaz madhabnya apa Ustaz? Ana Syafi'i. Tapi bukan berarti semua yang difatwakan oleh Imam Syafi'i menjadi standar kita di dalam beramal. Enggak. Wong Imam Syafi'i sendiri tidak memperkenankan hal itu. Jika kau dapati pendapatku, hasil ijtihadku bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, maka campakkan pendapatku ya ke dinding. Kenapa? Karena aku manusia biasa yang sangat mungkin salah. Itu jemaah. Jadi nggak ada fanatik madhab. Itu yang membuat agama kita rusak dan kita pun sulit di dalam menjalankan syariat Allah. Versi madhab Syafi'i bersentuhan suami istri itu di mana? Batal wudu. Bersentuhan antara laki-laki dengan wanita, ya, termasuk yang bukan mahramnya, itu membatalkan wudu. Fadol, pegang telur. Ya sampai mati. Kalau Syafi'i terus kan? Iya, silakan berangkat haji atau umroh, nggak kelar kita kerjakan semua ritualnya. Karena nggak mungkin kita bisa lepas dari kondisi kita bebas dari sentuhan. Ya, karena nggak ada memang. Ya, ta'assub bil madhab, fanatik terhadap madhab. Bermadhab silakan, karena mereka bukan para ulama yang level keilmuannya jauh di atas kita, membantu kita di dalam memahami agama, hukum agama, tapi tidak secara membabi buta. Karena mereka sangat mungkin salah. Nah, ini penting ya. Baik, yang berikutnya, rusaknya agama seorang ketika dia berdalil dengan akal. Hati-hati ini. Allah kasih kita akal ini bukan untuk mengacak-acak dalil yang Allah telah tetapkan dan Rasul telah sampaikan, bukan. Tapi untuk tunduk patuh pada dalil tersebut. Kita kan udah gak masuk akal. Anda gak mau ambil. Ini orang-orang liberal seperti itu. Ya. Kalau ada dalil sekalipun itu sahih, hadis Nabi, tapi menurut dia gak sesuai dengan akalnya. Di antaranya masalah azab kubur, fitnah kubur dan sebagainya, mereka ingkari hal itu. Bahkan tidak sedikit di antara mereka mengingkari perkara syurga neraka. Udahlah, yang real aja, yang makul, yang masuk akal aja lah. Ustaz kayak pernah mampir aja ke surga, mencerita surga neraka dan sebagainya. Ya Allah. Bicara perkara gaib, ini bicara keimanan kan, membicarakan tentang hal-hal yang sifatnya gaib, kebanyakan gaib. Makanya ciri orang yang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman terhadap perkara-perkara yang gaib. Banyak orang yang tersesat dengan sebab memahami akal, berdalil dengan akal. Dan dalam sejarah umat manusia,
kelompok yang mereka tersesat dengan sebab menuhankan akal, di antaranya Mu'tazilah. Ya, golongan Mu'tazilah. Di antara tokohnya adalah Wasil ibn Atha. Dia dahsyat jemaah, cerdas luar biasa. Dia nggak cuma sekedar dia tahu nih posisi ayat ini di pojok mana, enggak cuma itu, nggak seberapa dibandingkan Wasil. Wasil ibn Atha pengetahuannya dahsyat jemaah. Ya. Sampai-sampai saat beliau diuji oleh teman-temannya karena merasa sekalipun memang Wasil ini orang yang gak ada duanya dari segi kecerdasan, tapi kan dia juga punya kelemahan. Makanya teman-temannya pengen agar orang juga tahu tentang kelemahan dirinya. Di saat ada perhelatan, pertemuan ya antar majelis ilmu ya di waktu tersebut ya, maka setiap perwakilan dari halaqah ilmu mengirimkan utusan. Ya, majelisnya Wasil ibn Atha yang dibimbing oleh gurunya itu, teman-temannya menginginkan Wasil nanti yang tampil, dan itu diminta secara dadakan jemaah. Jadi nggak ada persiapan. Di saat pertemuan, ya ternyata mereka putuskan Wasil maju, mendadak tanpa persiapan. Ya, tujuannya apa? Agar orang lain tahu tentang kekurangan yang ada pada diri Wasil. Wasil itu punya kekurangan, ya. Dia kalau mengucapkan ada satu huruf yang dia nggak bisa ucapkan, huruf ra, cadel dia. Teman-temannya pengen, iya emang pintar, tapi dia pengen, teman-temannya pengen agar orang lain juga tahu Wasilnya juga ada cacat, ada kekurangan, dia cadel. Makanya sengaja didaulat untuk tampil mewakili teman-temannya secara dadakan. Saking pintarnya di Wasil saat dia menyampaikan muhadarah ilmiah, ya. Di saat dia akan mengucapkan kalimat atau kata dalam bahasa Arab yang di situ terdapat huruf ra-nya, dia palingkan ke kata yang lain yang merupakan persamaannya yang di situ tidak terdapat huruf ra. Dari awal sampai akhir nggak ada kata yang dia ucapkan yang di situ terdapat huruf ra. Saking pintarnya nih orang, tapi tersesat. Kenapa? Menuhankan akal. Sehingga di antara akidah yang keliru, ya, yang menyimpang adalah dia menganggap Al-Quran itu adalah makhluk. Ini muncul dari orang seperti ini, menuhankan akal. Memang apa Ustaz problemnya kalau kita meyakini Al-Quran itu makhluk? Ini berat kan sebenarnya ini. Yang benar itu Al-Quran adalah kalamun firman Allah. Kalau kita fahami, kita yakini Al-Quran makhluk, kita tahu makhluk itu nggak lepas dari cacat, kekurangan dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita menjadikan atau mensakralkan kedudukan Al-Quran untuk diri kita? Kenapa? Makhluk pasti ada kelirunya nih Al-Quran. Wasil menganggap Al-Quran makhluk, padahal cerdas, karena menuhankan akal. Itu cuma. Ya, yang berikutnya berdalil dengan hadis dhaif, ini juga yang paling banyak nih. Makanya pentingnya antum ya bertanya kepada seorang ustaz penyampai ilmu, ustaz itu hadisnya sahih atau ustaz? Udah bapak ibu nggak perlu tahu lah, belum sampai ilmunya tentang sahih nggak sahih, udah yang jelas ini hadis. Kalau seperti itu jawabannya ini kayak ilmiah, jangan ambil ilmunya. Ya, baik. Karena agama kita ini agama ilmiah, cuma kita nggak mau ambil informasi berkaitan dengan perkara agama yang ecek-ecek, cuma kita ingin yang valid untuk perkara akhirat kita, cuma informasi-informasi yang sifatnya umum, yang biasa-biasa aja, ketika itu dusta, mau nggak kita terima? Apa istilahnya informasi dusta? Hoax, mau nggak? Masya Allah. Ya. Kemudian perkara berikutnya yang menjadikan agama kita rusak, ya banyaknya orang ya rusak agamanya, itu diantaranya berdalil dengan perkataan orang-orang filsafat. Maka Imam Syafi'i mengharamkan belajar filsafat. Anak punya sahib, dia belajar alam semesta adalah ciptaan Allah. Iya. Termasuk diri kita. Iya. Termasuk gunung, termasuk ini itu lautan. Iya. Terus siapa yang ciptakan Allah? Ini filsafat begitu. Karena kerangka berpikir filsafat itu adalah radikal.
sampai ke akar-akarnya. Dan mereka menganggap sah-sah aja dalam wacana keilmuan, padahal dalam agama kita ada rambu-rambu yang harus dipatuhi di dalam masalah bertanya dan sebagainya. Bukankah kebinasaan Allah timpakan kepada umat terdahulu dengan sebab bikasrati su'alihim, banyaknya mereka bertanya tanpa memperhatikan rambu-rambu itu. Dan Nabi udah katakan kalau udah muncul tuh syubhat yang kayak begitu, mempertanyakan, meyakini di awal meyakini semua ciptaan Allah, dan kemudian berangkatlah dia mulai bertanya, mempertanyakan siapa yang menciptakan Allah, maka Nabi katakan falyantahi, segera berhenti dan berlindunglah kepada Allah, karena nanti syaitan akan bermain untuk menggelincirkan dirimu. Filsafat sih enggak bebas. Ateis muncul juga dari faktor yang kedua, al-ilhadul ilmi. Orang bisa jadi ateis, nggak percaya tentang adanya Allah atau Allah sang pencipta, itu dengan sebab sisi keilmiahan. Makanya jangan paksakan agama kita ini, ajaran agama kita ini harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Walaupun memang di dalam Al-Quran ada hal-hal yang sifatnya ilmiah yang kemudian terungkap di masa sekarang, tapi Al-Quran bukan kitab yang mengungkap tentang masalah hal-hal ilmiah. Banyak hal-hal yang nggak bisa dikaji secara ilmiah ada dalam Al-Quran, tentang surga, neraka, alam kubur. Itu bisa diilmiahkan? Tapi bisa juga. Makanya muncul orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada Allah, ya, itu muncul dari sisi keilmiahan. Adanya teori terjadinya alam semesta ini bukan karena ciptaan Allah, tapi karena teori apa? Big Bang. Makanya ada salah satu jamaah kami, anak-anak tipu, kalau doa tuh khusyuk banget, sampai nangis, kemudian kita dialog diskusi, lucu kan? Anak sedang sedih, Ustaz. Kenapa? Anak-anak sekarang, kalau bahasa pandemi, terpapar gitu ya, terpapar pemikiran ateis, Ustaz. Jadi tidak percaya lagi dengan Allah. Ini kuliahnya di salah satu kampus favorit, Pak. Ya. Makanya anak bukan salah kampus, bukan. Tapi pentingnya kita membekali anak-anak kita. Kadang-kadang kita sudah merasa bangga kalau anak kita ini bisa sekolah, kuliah di tempat-tempat favorit. Tapi kita nggak berikan bekal yang cukup dari sisi agama. Itu yang terjadi. Ateis sekarang, Ustaz. Allahu Akbar. Yang ketiga, al-ilhad syahwani. Orang menjadi ateis dengan sebab memperturutkan syahwatnya. Banyak orang jadi ateis, kenapa? Karena dia nggak ingin terikat dengan aturan-aturan Allah. Kalau percaya dengan Allah, percaya pula dengan syariat yang Allah tetapkan, berarti nanti ada yang boleh, ada yang enggak sesuai dengan syahwat Anda.